siap berjoget untuk Tuhan? Siap? Haleluya, let's go! Katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan dalam jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah yang bertata, kuatkan penuh kuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. You say, katakan pelukis cakrawala. Pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, dalam jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan. Semuanya open. Yeah, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatkan penuh kuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kami merindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kebangkitan pasti terjadi. Siapakah? Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatkan penuh kuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, mujizat dinyatakan. Siapa? Sekali lagi, masih siap untuk menari? Masih belum keringetan? Let's go! God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us.
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari
sujud, rendahkan diri, menyembahmu. Ampunilah, sayangilah, bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Sekali lagi kita katakan, kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah, bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah
memulihkan, menyembuhkan, oh bangsa kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Oh, terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Kami siapkan hati kami, siapkan pikiran kami juga Bapa. Buka telinga kami supaya kami bisa mendengar dan melakukan firman-Mu dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicara lewat firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk, kita akan saksikan suara gembala terlebih dahulu. Shalom Bapak Ibu, merdeka. Semangat gitu dong. Coba lihat sebelah kiri kanan, sudah ada senyum kemerdekaan enggak? Atau masih dalam penjajahan? Siapa tahu di sebelah kiri kanannya kelihatannya fisiknya merdeka, tetapi hatinya terpenjara. Saya berdoa sore hari ini kita bisa menangkap firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan satu kebenaran yang luar biasa sekali. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, masih bawa Alkitab di hari kemerdekaan. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Saya tidak akan berpanjang-panjang dan kita akan banyak sekali acara ya setelah ini. Kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Saya mengajak Bapak Ibu, yuk kita membaca dengan suara sepakat Galatia pasal 5 ayat 1. Mudah-mudahan di sini ada yang tidak bisa bahasa Indonesia, istri-istri yang mengasihi boleh jadi translator. Ya, Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Mari kita baca dengan suara sepakat 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Seringkali bahasa Indonesia kita kurang komplit Bapak Ibu. Dan ketika saya menemukan terjemahan bahasa Inggris saya menjadi kagum. Ternyata bahasa Inggrisnya luar biasa. Berbicara tentang kemerdekaan ya, seperti saya bilang. Banyak dari kita secara fisik ini udah merdeka. Tetapi di dalam batinnya banyak yang terpenjara. Saya pernah ngomong bahwa ketika orang Israel 400 tahun di dalam penjajahan, diperbudak oleh orang Mesir, menurut saya mungkin mereka jauh lebih merdeka daripada ketika mereka di padang gurun. Ketika mereka keluar dari Mesir, secara fisik mereka dimerdekakan. Tetapi mental mereka mengalami banyak penjara. Betul enggak Bapak Ibu? Sampai kata seorang hamba Tuhan, lebih mudah mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir yang ada di dalam Israel. Ada banyak Mesir-Mesir yang menjajah kita di dalam. Dan saya berdoa sore hari ini kita bisa menangkap firman. Saya menemukan satu terjemahan yaitu dalam terjemahan versi ISV, International Standard Version. Ada terjemahannya enggak? Enggak ada? Oke, enggak apa-apa. International Standard Version itu menuliskan begini, saya kaget sekali waktu dengar terjemahannya. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu ya. The Messiah has set us free, telah melepaskan merdekakan kita, so that, kata so that itu berarti supaya, we may enjoy the benefits of freedom. Wow, terjemahnya beda ya. The Messiah has set us free. Waktu Yesus mati dan bangkit, dia sudah memerdekakan kita. Kata-kata berikutnya yang amazing. So that, supaya we may enjoy the benefits of freedom. Pertanyaannya, berapa banyak orang Kristen, mereka udah terima Yesus,
mereka udah menjadi orang Kristen, they cannot enjoy the benefit of freedom. Betul gak? Banyak yang tanya sama saya, dan mereka bertanya begini, kenapa ya Bu, saya kok gak ngalamin seperti yang Tuhan bilang? Tuhan bilang aku melepaskan berkat bagimu, Tuhan bilang aku menjadi lebih daripada pemenang, tetapi kenapa hidup saya kalah melulu? Kenapa hidup saya seperti di dalam penjara dan tekanan? Kenapa banyak orang Kristen yang gak merdeka, gak nikmatin kemerdekaan itu? Saudara tahu enggak apa kemerdekaan yang Yesus lakukan? Efesus pasal 1 bilang begini, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Amin. Buat saya segala sesuatu berarti segala sesuatu. Termasuk kutuk penyakit, termasuk kutuk kematian, bukan hanya akibat karena dosa, tetapi semuanya termasuk seperjalanan kita di hidup ini, penyakit, kemiskinan, kelemahan, semua sudah diletakkan di bawah kaki Yesus. Betul enggak? Tapi kenapa pertanyaannya banyak orang Kristen enggak ngalamin itu? Enggak mengalamin segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Yesus, enggak ngalamin. Kenapa banyak orang Kristen keterikatan dengan alkohol? Kenapa banyak orang Kristen, mohon maaf, masih keterikatan dengan merokok dan susah sekali untuk lepas? Saudara itu enggak merdeka loh. Kenapa banyak orang Kristen, mereka terpenjara enggak merasakan happy? Kita enggak ngalamin kan? Padahal Galatia 5 bilang, so that we may enjoy the benefits of freedom. Kita bisa menikmati kemerdekaan di dalam kesembuhan, kita bisa menikmati kemerdekaan soal berkat, kita bisa menikmati kemerdekaan damai sejahtera, kebahagiaan dan sebagainya. Ternyata kalimat selanjutnya bunyinya begini, perhatikan, ini yang menjadi jawaban kenapa. Orang Kristen gak semuanya ngalamin kemerdekaan. Saya ulangin ya, the Messiah has set us free so that we may enjoy the benefits of freedom. So, keep standing firm in it and stop putting yourself under the yoke of slavery again. Kata-kata yang dipakai, teruslah berdiri teguh di dalam kemerdekaan itu dan stop putting yourself. Kata stop putting yourself berhenti apa saudara? Berhenti menaruh diri kamu di bawah perbudakan lagi. Berarti jawabannya jelas. Yesus sudah memerdekakan kita. Karena dia kepengen kita menikmati kemenangan yang dia alamin. Di atas kayu salib termasuk kesembuhan. Tetapi kenapa kita tidak ngalamin? Karena kita ya menaruh diri kita sendiri di bawah perbudakan. Berarti siapa yang membuat kita tidak merdeka? Kita sendiri. So this is the answer. Kenapa kita tidak bisa ngalamin kemerdekaan, Bu? Kemarin beberapa hari yang lalu, saya ini sedang mengajari anak-anak rohani saya betul-betul menikmati Efesus pasal pertama. Bagaimana Yesus itu telah menaklukkan segala sesuatu. Ada sebuah kejadian simple Bapak Ibu, sebuah kesaksian sederhana yang membuat saya tuh kagum. Bagaimana Tuhan itu berkuasa untuk melakukan segala perkara. Sekarang ini saya banyak menerima DM dan WhatsApp dari orang-orang jemaat di Indonesia. Anda di sini bahagia, Anda di sini damai sejahtera, Anda di sini tenang. Tapi di Indonesia banyak orang susah. Siapa yang tahu kalau sekarang di Indonesia banyak orang susah? Tolong angkat tangan, yang tahu. Benar ya? Susah ya? Mau cari kerja susah ya? Beberapa teman banting setir loh Bapak Ibu. Mereka enggak pelayanan, kenapa? Karena mohon maaf, undangan pelayanan berkurang Bu. Dari pelayanan jadi WL, jualan nasi, gojeng. Banyak yang susah, itu pun enggak jalan loh. Terus mau jual apa lagi?
Banyak orang susah Bapak Ibu. Dan salah satu anak rohani saya, apakah mereka anak-anak rohani terus kebal dengan susah? Oh, mereka ngalamin kondisi keuangan sulit. Bapak Ibu, bagaimanapun Anda bersyukur kalau Tuhan taruh di sini. Nih kalau masuk di YouTube mudah-mudahan tidak bikin orang iri. Tetapi Anda tuh bersyukur. Kalau Anda di sini kerja, mau kerja apa aja ya, udah pilih yang paling bawah deh. Anda tuh masih dapat lebih banyak daripada ngantor loh. Di Indonesia, mungkin bagian ini bisa disensor nanti. Tapi intinya Anda ini bersyukur loh mengalami banyak kemurahan Tuhan di sini. Saudara kita tuh banyak yang susah sekarang, mau kerja apa aja susah. Jangan ngomong soal businessman. Susah Bapak Ibu. Saya tuh di WA, di DM saya bingung gimana cara memberikan nasihat. Bahkan ada yang DM saya, ada yang nulis komentar di YouTube dan menyampaikan pesan begini, "Buru tolong bantu saya bayar hutang." Serius. Saya punya tanggungan sekian Bu Ruth. Bu, tanggal sekian saya kepepet, rumah saya dilelang, saya harus diusir. 2 minggu lalu seseorang WA saya, "C, besok saya harus keluar dari rumah, pintu sudah disegel." Mereka yang punya rumah tidak mau tahu, pokoknya saya harus keluar. Saya cerita sama suami saya dengar begini tambah sumpek loh. Tambah ikut sumpek Bapak Ibu. Dan kenapa begitu banyak perjuangan seperti ini? Lagi susah Bapak Ibu. Tapi saya melihat beberapa anak rohani saya termasuk teman yang disegel rumahnya. Aduh Bapak Ibu, ini loh orang yang mengalami the benefit of freedom. Dalam situasi di mana tidak ada siapapun yang bisa bantu. Kepepet. Orang kepepet biasanya cari cara gampang yaitu utang. Tapi saya ngomong sama mereka enggak boleh utang. Ada satu anak rohani saya, tabungan tinggal 1,3 juta rupiah. Banyak ya, banyak. Punya anak 2. 1,3 juta rupiah, sisa uang tabungan. Lumayan Bu. Suami kerja di rumah, potong gaji. Karena kondisi ya. Setelah selesai berdoa, dia tuh melihat buka WA. Tiba-tiba yang muncul itu status seorang teman, anak Tuhan, pelayan Tuhan, yang jualan nasi tadi. Tiba-tiba ada suara di dalam hatinya, "Ambil sebagian uangmu, kasih dia." Dia bilang, "C, aku sendiri butuh. Aku enggak tahu 1,3 bertahan sampai berapa hari. Karena suaminya enggak dapat income. Aku enggak tahu berapa lama bertahan. 1,3 juta. Dia taat sama Tuhan, dikasihkan gopek. Sisa berapa Bapak Ibu? Anda kalau ngitung kok cepat sekali. Kalau suruh buka Alkitab lama banget. Sisa 800.000 ya. Jadi dia kasihkan 500. Itu dia kerjakan kira-kira pagi Bapak Ibu. Dia bilang, "Tuhan, di dalam Engkau aku telah menikmati semuanya. Aku percaya seperti yang Daud bilang, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tetapi tidak pernah kulihat anak orang benar meminta-minta. Mungkin uangku cuma tinggal 800, tetapi aku yakin aku tidak akan pernah meminta-minta." Dia menikmati sekali. Wah, ini loh kemerdekaan sejati. Tidak ada duit pun tetap sukacita. 800 oh. Sorenya dia dapat kiriman paket. Dari orang yang dia bukan orang yang akrab, dari orang yang bahkan tidak terlalu dekat. Dikirimin paket pertama kali dalam hidupnya. Paketnya yaitu sebuah emas lantaan. Ada sertifikatnya ditulis namanya dia. Lumayan, emas lantaannya sebesar 25 gram. Sorenya dia bilang, "Aku kasih 500. Tuhan membuat keajaiban. Dikirimi emas lantaan loh.
Ini yang namanya mengalami berjalan di bawah langit yang terbuka. Saya sedang berkhotbah tentang open heaven beberapa waktu ini. Saya mau ngomong sama Bapak Ibu, ini loh, ada sebuah keajaiban kemerdekaan yang dia alamin. Dan saya berdoa ini akan kita alamin. Alkitab bilang Tuhan Yesus sudah memberikan kemerdekaan supaya kita bisa enjoy the benefits. Kenapa tidak terjadi? Karena kita yang naruh diri kita sendiri ke dalamnya. Kenapa kita naruh di dalamnya? Seperti apa Bu kita menaruh di dalam perbudakan? Coba buka Yohanes yang sangat kita hafal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Saudara pasti hafal di luar kepala ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu ternyata bahasa asli dari ayat 16 kalimat yang pertama karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu ditulis dalam sebuah tenses yang menunjukkan cukup satu kali. Tidak terjadi lagi, only once in the whole time. Cukup satu kali. Tenses yang dipakai itu loh, hanya satu kali terjadi, tidak akan diulang. Sedangkan kalimat berikutnya, anehnya ditulis dengan tenses yang dilakukan berulang-ulang. Kalau bahasa Inggris menyebutnya simple present. Tetapi di dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan tenses atau struktur bahasa yang dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau tak terjemahkan itu gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia cukup satu kali mengaruniakan anaknya yang tunggal. Satu kali, tidak akan diulang. Makanya Alkitab menuliskan Tuhan tidak perlu untuk mati dan disalibkan lagi. Tetapi kalimat berikutnya, yang aneh, kalimat berikutnya begini. Supaya setiap orang yang tetap percaya, nah kalimatnya begitu, keep on believing. Jadi bukan satu kali, keep on believing, semua orang yang terus menerus mempercayai dia, itu akan beroleh hidup yang kekal. Kata hidup yang kekal bukan cuma hidup di dunia, di surga. Ternyata kata Zoe, hidup yang kekal juga include hidup yang ada di sini. Kata kekal itu punya banyak makna termasuk di dalamnya keberkat, kemakmuran dan sebagainya. Semuanya masuk di dalam. Dengan kata lain, Yesus cukup mati satu kali sudah memerdekakan kita. Tetapi yang membuat kita tidak bisa menikmati kemerdekaan karena kita do not keep believing. Bisa nangkep? Supaya kita yang keep believing, kita akan menikmati itu. Galatia 5 tadi ayat 1 bilang begini kan? Karena kamu janganlah naruh lagi dirimu dalam perbudakan. Bagaimana cara saudara dan saya menaruh diri dalam perbudakan? Dengan cara berhenti percaya. Oke, saya pelan-pelan. Berhenti percaya. Bisa nangkep Bapak Ibu? Makanya saya sangat meyakini dengan ayat ini. Gak ada ceritanya sekali selamat tetap selamat. Gak ada ceritanya sekali selamat terus saudara berdosa, berbuat zina, tetap masuk surga. Gak ada. Alkitab bilang supaya kamu yang tetap percaya, tetap tinggal, standing firm in it, you will receive it. Jadi ada kemungkinan saudara tidak standing firm in it. Saudara berdiri di luar kan, ya berarti tidak dapat. Nah Tuhan bilang supaya kamu yang tetap percaya. Satu lagi, 1 Yohanes. Kita lihat 1 Yohanes. Saya mengajar pelan-pelan ya Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang keempat. Sebab semua, kita lihat ya. Sebab semua yang lahir dari Allah, saudara dan saya yang lahir baru terima Yesus, mengalahkan dunia. Ini diteguhkan lagi. Dan ini yang mengalahkan dunia. Yesus sudah merdekakan kita. Yesus sudah menang. Amin. Kita bisa menikmati kemenangan dengan cara, kalau menurut Yohanes 3 ayat 16, keep believing. Betul? Bagaimana? Ayat 5, pasal 5 ayat 4 dituliskan begini. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi peneguhan, intinya gini. Bagaimana kita menikmati kemerdekaan? Dengan iman percaya kita. Iman percaya itu kayak apa sih Bu? Saya kasih contoh. Buka 2 Raja-Raja. Nah, yang tadi pembukaan Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal 6
ayat yang ke-24. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 6 ayat ke-24. Saya kasih contoh supaya Bapak Ibu tahu bagaimana prakteknya. Oke, jadi kita ada nangkep ya. Yesus sudah cukup satu kali memerdekakan kita. Dan dia, Alkitab bilang begini, jika anak manusia memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Berarti saudara dan saya harusnya statusnya merdeka. Tapi kenapa kita tidak menikmati, we cannot enjoy the benefit of freedom? Karena you put yourself under the yoke of slavery. Anda menaruh diri di dalam perbudakan. Yang naruh siapa? Kita sendiri. Dengan cara bagaimana Bu kita menaruh? Dengan cara tidak terus percaya. Tadi Yohanes bilang, inilah yang mengalahkan dunia yaitu percaya kita. How? Bagaimana prakteknya? Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak, seperempat kep tahi merpati berharga 5 sikal perak. Kalau kepala keledai itu saya masih make sense, mungkin mau dibikin sup kepala keledai. Ada sup buntut, ada sup kepala ikan, mungkin ada sup kepala keledai. Cuman tahi merpati itu dibikin apa? Pepes? Ya burun jijiin. Bikin apa? Kopi? Mereka lagi kelaparan gak mungkin mikir pupuk. Mereka kelaparan. Saking hebatnya kelaparan, mereka gak mungkin mikir untuk nanam. Satu Samaria tuh dikepung jalan masuknya. Samaria itu kalau dilihat dari kondisi geografis pada waktu itu, mereka tuh mendatangkan makanan itu dari luar. Jadi mereka nggak bisa self produce. Sehingga apa? Ketika sama Raja Aram dikepung, habis dah, tinggal tunggu waktu. Mereka datangkan beras, gandum dari luar disikat semua sama Raja Aram. Sampai kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, itu lihat ya ayat 26. Datanglah seorang perempuan ngomong ke raja, Tuan, saya kemarin ngomong sama teman saya, yuk gantian, hari ini aku makan anakku, besok kita makan anakmu. Loh ini serius, bukan ilustrasi, ini serius, saking laparnya. Sampai janjian gantian makan anaknya. Gitu loh, kok gak makan ibunya gitu kan ya. Makan anaknya. Nah terus dia ngomong sama raja, kemarin sudah makan anak saya, sekarang giliran makan anaknya dia berkelit, dia gak mau. Raja hancur hati nangis. Raja mana ndak hancur hati Bapak Ibu? Raja Israel hancur hati. Sampai kayak gini loh rakyatku. Kita bersyukur sesusah-susahnya Indonesia ndak sampai kayak gini ya. Aduh, ini lebih parah. Oke, ini lebih parah. Itu kondisi kelaparan pada saat itu. Sekarang saya ajak Anda langsung kita melompat ke 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, coba ya. Elisa ngomong apa? Elisa nabi Tuhan nih. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. 2 sekat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Perhatikan, tepung terbaik harganya 1 sikal perak. Tadi tahi merpati lebih mahal daripada tepung. Nah, berarti ini kan kabar baik, betul ya? Kabar baik kan? Elisa bilang, jangan takut. Besok tepung terbaik murah harganya 1 sikal. Dan kalau jelai kamu dapat 2 sukat ya, 2 sukat jelai. Wah itu kabar baik. Anda perhatikan ayat yang kedua. Tetapi ada seorang perwira yang menjadi ajudan raja. Dia bilang begini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit memasakkan, hal itu mungkin terjadi. Dia bilang gitu. Sekalipun Tuhan lo bisa bikin mujizat, gak mungkin, berat. Impossible Pak, hari ini aja tahi merpati 5 sikal. Boro-boro tepung 1 sikal Pak, impossible, berat, susah, gak mungkin. Saudara tahu apa kata Elisa? Perhatikan ayat selanjutnya. Sesungguhnya engkau akan melihatnya
dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa. Saya lanjut lompat. Kita langsung lompat ke ayat yang ke-20. Kita langsung lompat ke ayat 20. 2 Raja-Raja 7 ayat 20. Singkat cerita, besoknya tiba-tiba orang Aram, raja dan pasukan orang Aram yang mengelepung Samaria tiba-tiba mendengar bunyi deru. Mereka pikir ada ribuan pasukan datang. Padahal tidak ada. Tuhan yang create halusinasi itu. Dan mereka ketakutan. Nah karena ketakutan gak sempat packing. Mereka lari semuanya keluar meninggalkan Samaria. Padahal mereka sudah mengambilin dan memblokade semua kiriman-kiriman gandum. Tidak sempat di packing. Mereka lari terbirit-birit. Lalu apa yang terjadi? Orang Israel masuk. Dan mereka tinggal menjara. Wah, mereka betul-betul saking banyaknya tepung sampai dijual murah. 1 shikal perak. Itu kejadiannya. Anything is possible. Tuhan bikin mereka dengar-dengaran suara. Bapak Ibu, apa menurut Anda Tuhan tidak bisa membuat seseorang di sana dengar-dengaran suara? Suara apa Bu? Misalnya gini. Naomi. Misalnya berkati Naomi misalnya. Oh, we never know, kita tidak pernah tahu. Lo bener kan? Terus kemudian ayat 20, demikianlah terjadi. Kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang lalu matilah ia. Bapak Ibu, bagaimana aplikasi sederhana dari Galatia 5 ayat 1? Simple. Mungkin saudara melihat keadaan susah. Tetapi saudara tahu firman. Firman berkata begini. Aku tidak akan pernah meminta-minta. Pertanyaannya, ketika saudara kepepet. Apakah saudara mulai mempraktekkan Tuhan? Firman-Mu berkata aku tidak akan minta-minta. Jadilah sesuai dengan apa yang Anda percayai. Ketika Anda melihat anak Anda nakal dan susah dikasih tahu. Iblis mulai berkata, enggak mungkin berubah. Enggak bisa berubah. Apa yang Anda lakukan? Saudara, firman Tuhan berkata, engkau menenun aku dengan dahsyat dan ajaib. Kalau engkau menenun aku dengan dahsyat dan ajaib, engkau menenun anakku dengan dahsyat dan ajaib. Apakah yang sukar bagi Tuhan? Tuhan tidak ada yang sulit untuk mengubah seseorang. Ketika iblis menaruh ketipuan di dalam saudara, engkau tidak akan pernah bisa lepas dari kecanduan. Engkau tidak akan pernah bisa lepas dari addicted. Dengarkan baik-baik. Tuhan bilang, dia menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, termasuk kecanduan. Oh iya toh. Kalau kecanduan tidak termasuk, berarti ayat itu harus diganti. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus kecuali kecanduan. Termasuk kecanduan. Amin saudara. Saya punya anak rohani dulu kecanduan rokok dan alkohol. Sangat parah. Bukan dia tidak berusaha Bapak Ibu. Makan permen sudah. Beli alat dari Amerika katanya ditaruh sini. Bisa nolong mengurangi untuk keterikatan sama rokok. Tidak bisa. Dan ketika dia tahu satu firman, di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Dia mulai mikir, kalau di dalam Kristus aku ciptaan baru, yang lama udah berlalu, berarti harusnya aku gak kecanduan. Kan gitu toh. Dia pakai tuh ayat. Anda jangan remehkan, itu imannya. Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia tetap merokok. Rokoknya rokok mahal. Tapi ini yang dia lakukan, setiap kali dia merokok. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Hilang Bu? Enggak, tetap merokok. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Every time. Selama 2 minggu. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Suatu hari, dia hisap tuh rokok. Seperti biasa. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Tiba-tiba, di dalam mulutnya keluar sensasi rasa pahit yang dahsyat. Secara otomatis spontan dia lepaskan tuh rokok, dia buang. Kok aneh ya, ada apa?
Terus dia lihat rokoknya, aduh sayang, mahal. Dia pungut lagi. Lalu dia hisap lagi, sebelum dia hisap, di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Orang kalau lihat dipikir gak hormat sama Tuhan karena pakai ayat. Tetapi orang gak tahu apa yang dia perjuangkan. Dia begitu yakin bahwa di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Tetapi fisiknya belum bekerja sama. Apa yang dia lakukan? Dia keep standing firm in the freedom that God gave. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Setelah rasa pahit itu muncul dan dia buang tuh puntung rokok, terus ambil lagi, tambah dahsyat rasa pahitnya. Dan begitu dahsyatnya sampai dia takut untuk memasukkan rokok itu lagi. Dan dia berhenti detik itu juga dari kecanduan rokok. Dia kemudian lakukan itu sama alkohol. Sama, minum Pak. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Mungkin sambil mabuk-mabuk kali ya. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu gitu kan. Yeah, that's faith. Exercising faith. Orang luar cuman bisa judge, oh lu udah hormat sama Tuhan. Hey no, dia sedang mempraktekkan. Aku keep standing firm in the freedom that God gave. Bagaimana dengan Anda? Ketika iblis berkata, enggak bisa berubah, suamimu udah dari dulu sudah berotot, berakar, udah akarnya itu sampai ke mana-mana, sudah dari utara, selatan, timur dan barat. Susah untuk dirubah. Kalau gunung aja bisa dipindahkan, suamimu susah, lebih susah dari gunung untuk pindahin. Saudara dengarkan baik-baik, that means that you believe in the devil's liar. Okay? Keep standing firm in the freedom. What does the freedom say? Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Tuhan telah menebus semuanya, even your husband. Kenapa Anda tidak katakan? Kenapa Anda tidak katakan? Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus, termasuk suami saya. Suamiku milik Tuhan. Suamiku kepunyaan Tuhan. Engkau mau lari kemana? Enggak akan bisa lari. Karena engkau dikejar oleh Tuhan. Mau lari dari utara, selatan, timur dan barat, engkau akan dikerumpungin sama Tuhan. Waduh. Ada seorang istri, mau dipraktekkan boleh, tapi dua-duanya udah almarhum. Dan saya sangat kagum sama kedua hamba Tuhan ini. Suaminya ini mata keranjang. Suaminya tuh udah terima Tuhan dan hamba Tuhan. Dan dia cerita, kelemahan saya ini mata keranjang. Oh, dia ngakuin. Dia itu paling gak tahan lihat cewek bule. Mata biru, gak tahan. Melihat cewek rambut blond, mata biru tuh langsung kayak gimana gitu loh. Lupa segala-galanya. Dan dia mengakuin dan dia bilang saya ini mata keranjang. Sulit. Anda tahu doa istrinya, wah keren. Ibu-ibu, Anda kalau ngomong sama suami sambil marah-marah enggak berubah. Istrinya doanya gini nih, diam-diam. Tuhan, dia milikmu. Kepunyaanmu, firmanmu berkata dia itu milikmu ketika dia terima engkau. Dia sudah menjadi milikmu. Dan engkau tidak akan membiarkan milikmu kemana-mana. Engkau akan mengikat dan menahan milikmu. Sekarang aku perintahkan di dalam nama Yesus. Engkau akan merantai suamiku. Akan dirantai. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dirantai. Kamu tidak akan bisa ketika kamu lihat perempuan bule mata biru. Kamu akan dirantai. Tidak bisa apa-apa. Saya waktu dengar doanya lucu ya. Pakai perantaian gitu kan, dirantai saudara. Loh that's faith right there, that's faith. Dan suaminya cerita, aneh. Satu kali dia pengalaman, dia tertarik sama cewek mata biru. Dia cerita, dia hampir melakukan dosa di dalam kamar. Ya di kamar, masa di pohon. Yang masuk ke kamar dia mau melakukan dosa. Dia bilang begini, hamba Tuhan ini bilang begini. Aneh Bapak Ibu. Tiba-tiba di tembok saya keluar wajah. Keluar wajah Yesus. Beneran, bukan halusinasi. Jadi ini kan tembok, tiba-tiba bisa keluar wajah.
Ya wajah Yesus dengan gambaran seperti yang dia tahu ya. Seperti di gambar-gambar. Keluar wajah gitu tapi bukan foto. Wajah itu hidup. Senyum. Terus dia ngomong begini. Tuhan ngapain lu di sini? Dia jawab, aku mau lihat kamu. Terus dia ngomong, kan dia udah enak diliatin. Tuhan pergi dulu. Jangan lihat. Tuhan jawab, aku mau lihat. Kamu udah bisa usir aku. Nah terus dia bilang begini. Kejadian itu simple saudara. Tapi dia ngomong, mana enak mau buat dosa. Ada yang ngeliatin. Jangankan Tuhan Yesus, orang lain aja ngeliatin tetap gak enak kan. Saudara mau bikin dosa di dalam kamar, terus dipelototin gini, kan gak enak. Terus gimana? Hilang sudah. Hasrat itu hilang. Karena apa? Dipelototin. Dan dia cerita, every time dia mau bikin dosa, beliau tuh ngeliat itu. Saya sampai, aneh-aneh ya. God can do anything. Di luar kemampuan saudara dan saya. Istri-istri tidak bisa jaga suami 24 jam. Yes, right? Lu di Surabaya loh, saya tuh pelayanan di kelompok ibu-ibu. Pak, Bu, itu kelompok sosialita. Ada sekitar 300 ibu-ibu sosialita, tanya sama suami saya. Ibu-ibu tahu kalau sosialita Surabaya sama Jakarta tuh lebih hot Surabaya. Kalau di Jakarta, orang Jakarta katanya pas ke Surabaya jalan ke mall itu kaget. Karena lihat ibu-ibu itu kayak ke pesta. Nah, itu sosialita Surabaya. Saya khotbah di kumpulan sosialita. Saya kalau khotbah di kumpulan sosialita itu dulu-dulu minder Bapak Ibu. Soalnya mereka kan, wow. Saya di situ kayak buren loh. Saya udah nyoba dandan, udah coba make up, tapi tetap kalah aura. Mereka lebih wow. Belum lagi yang wow. Poninya tinggi. Disasak, sasak semua. Dalam hati saya tuh heran. Ibu-ibu sosialita nih cantik-cantik. Tetapi mayoritas mereka itu ngalamin suaminya nyeleweng. Dalam hati saya berkata, Tuhan, Wahyu nih kayak gini gak bisa jaga bojo nih. Cuanti kayak gini suami aja hilang. Lah apalagi aku. Yang cantik aja gak bisa jaga suaminya. Lah ini yang gak cantik. Suamiku ganteng lagi. Bapak Ibu gak tahu. Bapak Ibu enggak tahu perasaan saya ketika ada jemaat bilang gini, hoki loh Bu Ruth itu dapat Pak Yopi. Itu berarti kan ada lanjutannya toh. Berarti Pak Yopi dapat Bu Ruth kurang hoki. Oh gimana enggak enak ngomong hoki loh Bu Ruth dapat Pak Yopi. Bapak Ibu enggak tahu perasaan saya ini duka suka dukanya. Saya datang ke kebaktian wanita. Dia datang, dia parkir dulu, masuknya terlambat, saya datang dulu. Bu Ruth, ayo foto bareng. Taci itu. Iya, siapa yang motoin? Terus suami saya masuk. Nyo, tolong Nyo, fotokan Nyo, tolong. Aku bilang, Ci itu suamiku. Oh sorry, tapi kira yut. Bapak Ibu, apa ndak, gimana ya? Yang cantik aja hilang. Nah kalau enggak cantik, saya harus pakai ilmu pelet apa? Tapi dengarkan, di dalam Kristus ada kekuatan yang dahsyat. We are more than conqueror. Suami saya ini luar biasa. Enggak pernah buka Facebook, tiba-tiba buka Facebook nyelonong temennya. Enggak tahu gimana temennya nyelonong, tiba-tiba cantik, itu temennya cantik lagi. Termasuk primadona. Tiba-tiba kirimin dia foto lagi bugil. Anything can happen.
Anda enggak bisa tahan. Tiba-tiba dari Facebook, dari mana suamimu lihat something. Kalau kesambet, dia cerita sama saya. Oh itu amazing. Cerita. Enggak cerita itu sudah dia enggak cerita aja saya enggak bisa apa-apa. Dan saya enggak akan tahu kan. Tapi dia cerita loh. Dan yang membuat saya penasaran, biasa kan cowok itu selalu di mata kan. Bukan, kelemahannya kan di mata Pak. Kelemahan cowok kan di mata, kalau wanita kan telinga. Iya, kelemahan wanita itu di telinga. Jarang, saya enggak bilang semua. Jarang perempuan itu kalau lihat tipe-tipe Arnold Schwarzenegger tuh langsung, oh gitu, jarang. Bukan enggak ada, jarang. Enggak semuanya. Kebanyakan karena telinga. Kalau cewek itu denger cowok gini, kamu cantik. Kamu yang mengubah hidupku, wah kelepak-kelepak. Kalau cowok di mata, Anda datang kepada suami, yang kamu ganteng, gak ngefek. Bener ya, kamu ganteng, kamu minta apa? Duit belanja lagi. Enggak, gak ngefek. Bayangkan, dia enggak jujur, misalnya enggak cerita sama saya, bukan enggak jujur, dia enggak cerita sama saya pun dia enggak salah, saya enggak bisa apa-apa. Tapi yang amazing dia cerita, dan yang saya penasaran, waktu lu lihat foto dia bugil, apa yang reaksi kamu? Sing kamu lihat tuh apa? Karena kan cowok kelemahannya di mata. Amazing lu dengar jawaban Pak Yopi. Dia bilang, enggak tahu yo kok aku lihat dia kayak seonggok daging. Jadi kayak orang ke supermarket lihat daging gitu loh. Jadi kan enggak ada daya tariknya apa-apa kan. Saya percaya itu mungkin Tuhan yang membuat kabur. Atau Tuhan yang merantai. Oh iya Pak, sebetulnya itu salah satu doa saya Pak. Ya saya bilang sama Tuhan, saya tuh loh enggak bisa jaga suami saya. Apalagi lihat ibu-ibu sosialita segitunya gampang ditinggal suami loh. Kurang apa loh? Kurang harum. Kurang warna-warni apa? Masih hilang. Cuman karena kekuatan Tuhan yang bisa. Bapak Ibu, dia mati dan dia udah merdekain kita. Don't put yourself under the slavery. What the birds say, apa yang firman Tuhan katakan. Keep standing firm in it. Kalau Tuhan berkata, dahulu aku muda sampai tua tidak pernah minta-minta. Keep standing firm in it. Tuhan, aku tidak akan minta-minta. Aku tidak akan minta-minta. Dan itu jangan terus melangkah, telepon, pinjem duit. Standing firm, aku tidak akan minta-minta. Aku tidak akan minta-minta. Itu yang dilakukan anak rohani saya. Aku tidak akan meminta-minta Tuhan. Aku tidak akan meminta-minta. Tuhan buat keajaiban. Saya berdoa apapun yang pergumulan yang Anda hadapin. Keep standing firm in the word of God. Amin. Yuk kita sembahyang. Boleh saya minta pemain musik? Siapa yang hari ini, di hari kemerdekaan ini, butuh betul-betul sebuah kemerdekaan di sebuah area tertentu? Gak ada? Wow, semua sudah merdeka. Haleluya. Tidak ada ketagihan, tidak ada kecanduan. Suami dan istri diberkati. Anak-anak takut akan Tuhan. Anak-anak mencintai Tuhan. Betul? Anak-anak melayani Tuhan. Kehidupan keuangan di blessing oleh Tuhan. Sehingga engkau tidak tidak meminta pinjaman. Ulangan 28. Tetapi engkau akan memberi pinjaman. Dan kalaupun tidak dibayar, engkau tidak akan bangkrut. Dan tidak akan meminta-minta. Amin.